Selamat pagi, nama saya Jasmine, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mulai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce, yang artinya merupakan segala aktivitas jual beli yang dilaksanakan melalui media elektronik. Meskipun sarananya dulunya lebih menggunakan TV atau telepon, tapi di masa sekarang e-commerce lebih terjadi melalui internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis e-commerce. Yang pertama yaitu business to business atau B2B, di mana sebuah perusahaan menjual barang ke perusahaan lainnya. Yang kedua yaitu business to customer atau B2C, di mana sebuah perusahaan menjual barang atau jasa kepada seorang individu. Yang ketiga merupakan customer to customer, yaitu sebuah individu menjual barangnya ke seorang individu. Keempat yaitu customer to business atau C2B, merupakan seorang individu menjual barang atau jasanya ke sebuah perusahaan. Yang kelima yaitu business to public administration atau B2A. Dalam e-commerce ini pelakunya adalah perusahaan dan lembaga pemerintah. Contohnya seperti jasa pembuatan website. Baiklah, yang terakhir yaitu customer to public administration atau C2A. E-commerce yang dilakukan oleh seorang individu dengan lembaga pemerintahan. Biasanya jenis e-commerce ini sering terjadi dan berbentuk jasa. Perkembangan e-commerce di Indonesia sangatlah pesat pada zaman sekarang, sehingga negara Indonesia masuk di puncak 10 negara pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan-kelebihan dari e-commerce. Yang pertama yaitu jangkauan yang luas. Sebagai seorang toko, pemilik toko online, Anda dapat menjangkau pembeli dari berbagai daerah, dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedua yaitu tidak dibatasi oleh waktu. Toko online itu buka 24 jam, jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya customer tidak dapat menghubungi Anda. Yang ketiga yaitu biaya yang lebih murah jika dibandingkan toko nyata dan toko via online. Tentunya toko via online tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa bangunan, dan ongkos listrik. Selanjutnya tidak perlu stok barang sendiri. Anda bisa melakukan dropshipper, di mana jika pembeli Anda ingin membeli barang, maka Anda dapat memesannya ke produsen, dan produsen tersebut yang mengirim barang ke pembeli Anda. Selanjutnya, kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Pada zaman sekarang sudah banyak toko-toko online kan. Jadi toko-toko online tersebut disupport dengan layanan pembayaran elektronik yang dapat dilakukan secara mudah dan cepat melalui online. Untuk kemudahan dalam pengiriman itu misalnya Anda dapat melacak pengiriman barang Anda melalui internet. Dan selanjutnya kerja dimanapun, Anda dapat kerja dimanapun ya. Anda dapat bekerja di mana saja jika Anda mempunyai perangkat atau koneksi internet yang stabil. Jadi itu saja kelebihan-kelebihan e-commerce yang dapat saya bahas. Sekarang saya akan mencoba untuk membahas tentang banyak kompetitor di e-commerce. Toko-toko online di e-commerce itu sekarang sangat banyak. Jadi otomatis kompetitor toko Anda itu semakin meningkat. Dan semoga pembahasan saya di video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan kata-kata atau penjelasan tentang e-commerce ini, saya minta maaf dan selamat malam.